Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, eee, kisah tentang perkawinan di Kana ini menceritakan tentang bagaimana Yesus membuat suatu mukjizat, suatu tanda yang disebut dalam kitab Yohanes adalah tanda. Tetapi di dalam, ayat-ayat lain atau dalam kitab-kitab yang lain seperti Matius, Markus itu disebut dengan mujizat. Dalam hal ini dikatakan bahwa pertama kali Yesus melakukan mujizat atau melakukan tanda pada saat dia sedang berada di Kana. Dan di Kana, kita lihat bersama, ini adalah sebuah tanda atau mujizat yang dilakukan Yesus yang sangat menggugah banyak sekali orang. Bahkan sampai hari ini, ada begitu banyak sekali orang yang tergugah, bahkan menjadi terkesan dengan apa yang Yesus lakukan. Dan tentu sebagai orang yang percaya, kita juga perlu terkesan dengan apa yang Yesus katakan kepada kita sekarang jika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus PTTV. Saya, Paulus Pinonto Antirayo, akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Untuk itu, sebelum menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes atau Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-11. Dan saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini agar supaya kita dapat merenungkan, lalu kemudian dapat melakukan dan membagikan firman Tuhan ini kepada banyak orang. Untuk itu mari kita lihat dan temukan ayatnya. Kita lihat di dalam ayat-ayat ini dan kita renungkan dan perhatikan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, uh, kisah tentang perkawinan di Kana ini menceritakan tentang bagaimana Yesus membuat suatu mujizat, suatu tanda yang disebut dalam kitab Yohanes adalah tanda. Tetapi di dalam ayat lain seperti Matius, Markus itu disebut dengan mujizat. Dalam hal ini dikatakan bahwa pertama kali Yesus melakukan mujizat atau melakukan tanda pada saat dia sedang berada di Kana. Dan di Kana, kita lihat bersama, ini adalah sebuah tanda atau mujizat yang dilakukan Yesus yang sangat menggugah banyak sekali orang. Bahkan sampai hari ini, ada begitu banyak sekali orang yang tergugah, bahkan menjadi terkesan dengan apa yang Yesus lakukan. Dan tentu sebagai orang yang percaya, kita juga perlu terkesan dengan apa yang Yesus katakan kepada kita sekarang jika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, kita akan menemukan makna dan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita nggak perlu menganalogi lalu kemudian kita menjadi seorang yang
yang sering mengkritik ya ayat-ayat tersebut. Jadi kita harus kadang gini, kita itu harus punya message ya, pesan tersendiri dalam hidup kita, dalam individu kita. Karena begini, ada orang yang mendengar firman itu menjadi berkat bagi dia, berkat tersendiri bagi dia. Tetapi ada orang yang mengkritisi, justru itu nggak menjadi sebuah berkat bagi dia. Nah, justru itu akan menjadi batu sandungan buat dia ketika dia mendengar atau melihat kebenaran firman Tuhan seperti ini. Karena ada begitu banyak sekali yang bisa saja, jangankan hal-hal yang lain ya, sebuah pernyataan saja atau sebuah kalimat ketika seseorang mendengar dan belum tentu pendapat kalimat dari pendapat seseorang dari kalimat tersebut yang dia lontarkan belum tentu itu diterima oleh orang lain. Jadi begini, saya mau katakan bahwa setiap firman yang ada yang kita renungkan itu biarlah jadi berkat dalam diri kita sendiri. Ya, karena kalau kita membaca firman Tuhan ini sangat luar biasa berkenaan dengan mujizat atau tanda. Banyak orang nggak percaya dengan mujizat, banyak orang nggak percaya lagi dengan tanda, banyak orang nggak lagi percaya dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, tapi hari ini saya mau katakan bahwa percaya apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, sehingga apa? Itu akan menjadi sukacita, damai sejahtera bagi kita tersendiri. Kita nggak usah bicara orang lain, karena begini, berbicara keselamatan itu berbicara tentang diri sendiri. Dalam sisi lain, kita bicara keselamatan, ya, bicara keselamatan juga universal kepada banyak orang atau kepada general. Tetapi yang saya mau katakan adalah keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita adalah secara individu. Maukah kita diselamatkan? Maukah kita menerima mujizat? Maukah kita menerima berkat? Maukah kita dituntun Tuhan? Maukah kita disertai Tuhan? Ada orang yang nggak mau dengar firman Tuhan hanya karena beberapa alasan tertentu, sehingga dia menjadi keras hati. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah mari kita tangkap setiap visi, setiap firman yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang pertama, di sini kita bisa perhatikan. Yang pertama, ya, ada beberapa fase untuk melihat mujizat Tuhan. Fase yang pertama, Yesus harus berada di Kana. Kalau kita perhatikan, kenapa Yesus ada di Kana? Menjadi sebuah alasan mengapa kita ada gitu. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan lain, mengapa hal itu terjadi? Nah, demikian juga alasan yang pertama, ya, fase ini adalah yang menjadikan ya kita itu memiliki berkat, yaitu di fase pertama adalah Yesus harus berada di Kana. Kalau kita lihat ya, dalam perjalanan Yesus, dalam penginjilan yang Yesus lakukan, dalam pemberitaan kabar baik di mana-mana yang Yesus lakukan adalah begini, adalah di mana dia harus ada di situ. Dan dia punya tujuan untuk tempat tersebut, untuk orang tersebut, untuk suatu kelompok tersebut, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, Yesus harus berada di Kana. Mengapa dia tidak di tempat lain, di Yudea atau dan lain sebagainya? Mengapa dia tidak ada di Samaria? Tetapi secara spesifik, kenapa dia ada di Kana? Ya, mengapa dia ada di perkawinan atau di pesta tersebut? Mengapa dia tidak ada di tempat lain? Ada apa dengan pesta? Ada apa dengan perkawinan? Ada apa dengan Kana? Sehingga dia harus berada di situ. Nah, fase pertama Yesus harus berada di sana. Demikian juga dalam kehidupan kita. Yesus harus ada dengan kita. Adalah sebuah anugerah bagi kita ketika Yesus sedang bersama dengan kita. God with us. Ketika Yesus atau Yesus menyertai kita, atau Immanuel, dia menyertai kita dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita seumur hidup kita, sepanjang hidup kita. Bahkan mulai dari kita masih kecil ya, sampai kita dewasa, sampai kita menikah, lalu kemudian kita sampai menjadi tua. God with us. Ya, Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan yang menyediakan kekuatan kemampuan bagi kita menghadapi hal-hal tersebut, menghadapi hal-hal yang membuat kadang-kadang kita lemah. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan berkenaan dengan perkawinan di Kana, ada kekuatan yang baru, ada spirit yang luar biasa mengalir dalam hidup kita, sehingga kita tetap kuat di dalam mengiringi Tuhan, ya. Bahkan dalam setiap aktivitas yang dimana kita lalui bersama. Kalau kita lihat pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Jadi fase pertama itu adalah Yesus harus berada di Kana. Ya, agar supaya mujizat itu terjadi, Yesus harus berada di Kana. Agar supaya mujizat itu terjadi, Yesus harus bersama dengan kita. Yesus harus ada dalam hati kita. Agar supaya mujizat terjadi, kita harus benar-benar tahu bahwa Yesus itu hadir dalam hidup kita. Kita tidak hanya sekedar ya, kita tidak hanya sekedar
memahami hal-hal yang lain ya, tetapi kita memahami bahwa bahwa God with us, bahwa Tuhan menyertai kita. Berapa banyak orang yang nggak lagi percaya bahwa Yesus atau Tuhan menyertai dia. Padahal Yesus sendiri telah berjanji bahwa dia menyertai engkau. Dia memberikan engkau kekuatan, dia memberikan engkau damai sejahtera, dan dia yang akan terus menopang hidupmu, bahkan helper, jadi penolong buat kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus menjadi penolong, bahkan kita menjadi kuat, bahkan kita bersyukur di tengah-tengah persoalan yang kita alami. Itu fase yang pertama. Kalau kita lihat, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Di Galilea ya, di Galilea maksud saya, ibu Yesus juga ada bersama-sama. Yesus dulunya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, kalau kita perhatikan ya, dalam sebuah acara, kalau tidak ada anggur, maka itu bukan acara. Dalam tradisi Israel seperti itu. Jadi setiap ada acara perkawinan, maka harus ada anggur yang dihidangkan. Nah, sehingga banyak orang atau para undangan itu puas minum, atau juga mereka punya kesan terhadap perkawinan tersebut bahwa ada anggur. Anggur identik dengan pesta. Jadi kalau orang membuat pesta pasti ada anggur, ada makanan, dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak fokus terhadap anggur tersebut, tapi kita mau fokus kepada mujizat yang Yesus lakukan pada perkawinan tersebut. Untuk itu, kalau kita lihat juga di fase yang kedua, mereka kehabisan anggur. Kalau kita lihat, ini adalah hal yang luar biasa, yang sangat memberkati kita. Bagaimana mungkin di situ sudah ada Yesus, tetapi kehabisan anggur? Apakah Yesus tidak tahu akan kehabisan anggur? Persoalannya bukan Yesus nggak tahu, dia itu maha tahu, dia omniscience. Tetapi begini, bahwa ketika kehabisan anggur, Yesus berbuat mujizat. Sekalipun dia bilang bahwa waktunya belum tiba, dia bilang kepada orang tuanya, dia katakan seperti itu, bahwa waktunya belum tiba, ibu, gitu. Nah, sehingga kan bisa saja Yesus berbuat mujizat, ya. Yesus berbuat mujizat sebelum ada kata-kata ini, ya. Jadi Yesus sudah tahu nih, anggur sudah habis. Nah, dia ke situ lalu dia buat mujizat. Tetapi kan ini harus membuat suatu cerita yang luar biasa, sehingga terjadi cerita yang memberkati banyak orang, di mana orang-orang itu ketika mendengar bahwa kehabisan anggur, maka Tuhan Yesus berbuat mujizat. Dan kalau firman Tuhan di sini juga katakan adalah mereka kehabisan anggur. Kalau kehabisan anggur di pesta, biasanya jangankan anggur, makanan. Kalau habis makan, pasti para tamu itu akan merasa kesannya nggak baik gitu. Dan para yang membuat pesta tersebut atau tuan rumah tersebut itu akan malu. Kenapa? Karena kehabisan anggur, kehabisan makanan, dan lain sebagainya. Ya, tetapi dan memang seperti itu tradisi Israel, harus menghidangkan banyak jenis makanan dan jenis minuman. Tetapi khususnya ini adalah anggur, dan anggur tersebut diminum oleh beberapa orang dan sudah disediakan sebelum pesta berlangsung. Anggur tersebut sudah dihidangkan. Nah, fase kehabisan anggur ini adalah fase yang sangat impossible ya, sangat tidak mungkin ya. Masa sih harus kehabisan anggur di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah pesta yang di dalamnya ada sukacita, ada kebahagiaan, ada syukur di sana. Tiba-tiba anggur itu habis. Apa yang terjadi? Biasanya orang itu akan dengan begitu kaget ya ketika mendengar atau anggur itu sudah habis ya, akan kaget. Nah, tetapi yang saya mau bilang di sini adalah begini. Ketika fase kehabisan anggur ini terjadi, maka ada inisiatif yang dilakukan oleh Yesus, ya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus, kalau kita lihat di ayat ini, bahwa ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, ketika kehabisan anggur, maka yang diisi bukan anggur. Jadi harus digarisbawahi bahwa yang diisi itu bukan anggur, tetapi air. Bagaimana mungkin air putih, bagaimana mungkin air yang bening, ya, itu ditaruh di tempayan,
lalu kemudian menjadi anggur. Dari mana hal itu terjadi? Dari mana datangnya mujizat itu? Nah, kan ini menjadi suatu pertanyaan besar, bahwa apapun Yesus bisa buat. Tuhan Yesus bisa berbuat mujizat dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus itu nggak seperti manusia biasa. Sekalipun kalau secara kristologi dia memang adalah manusia sejati. Dia pernah menangis, dia pernah merasa sakit, dia pernah merasa ditinggalkan oleh Lazarus. Bahkan dia pernah merasa masgul, atau dia pernah merasa sedih. Ya. Tetapi di sini adalah bahwa dia berbuat mujizat lebih dari yang dipikirkan oleh tuan rumah pada waktu itu. Yang Yesus lakukan adalah dia lebih dahsyat dan luar biasa. Sama seperti kita. Sama seperti kita, ya mungkin kita mengalami hal yang, atau masalah persoalan yang mungkin saja kita nggak kuat gitu. Sebagai manusia biasa, kita tiba-tiba nih, persoalannya bukan karena orang lain, bukan karena keluarga, bukan karena hal-hal yang, tapi situasi dan kondisi. Tetapi kalau God with us, kalau Tuhan ada dengan kita, Jesus with us, Yesus ada bersama dengan kita, maka dia akan menyediakan mujizat bagi kita. Nah, terlalu banyak sekali orang yang nggak percaya lagi dengan mujizat. Mujizat itu bertujuan untuk apa? Untuk mempermudah kita, untuk menjawab setiap persoalan solusi. Tidak ada manusia yang gampang menjalani hari-harinya tanpa Tuhan. Nggak ada. Yang gampang menjalani hidup hari-hari hidupnya tanpa Tuhan, nggak ada. Semua karena Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Anda bernafas hari ini, itu semua karena Tuhan. Anda masih bisa membaca, menulis, Anda masih bisa mendengar, dan kemudian Anda memiliki panca indera yang masih bisa merespon, itu bersyukur. Kenapa? Karena itulah mujizat, ya. Itulah mujizat yang luar biasa yang Yesus kerjakan. Nah, selain dari mujizat-mujizat yang lain, ada mujizat yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita semua. Lalu fase yang ketiga adalah begini, bahwa pelayan-pelayan di situ itu menggunakan sarana. Kalau kita lihat firman Tuhan di ayat-ayat ini, dikatakan bahwa Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sebelum kita bicara tentang ketaatan, maka yang digunakan atau yang dipakai oleh pelayan-pelayan itu adalah sebuah sarana. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Setiap sarana yang Tuhan sediakan itu dapat bermanfaat, dapat berfungsi dengan baik, bahkan dia dapat memberkati banyak orang. Ya, entah itu apapun yang disediakan oleh kita, mungkin hasil kerja kita, mungkin karena kerja keras kita. Tetapi dengan begitu, ketika ada penyediaan yang ada di sekitar kita, itu bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Itu bisa memberkati orang lain dan bisa membuat orang lain terkesan dengan apa yang dibuat oleh Tuhan. Ya. Tentu itu semua karena Tuhan, karena Yesus, ya, yang melakukan hal tersebut, sehingga impossible itu menjadi possible, ya. Dalam kehidupan kita pun perlu memiliki atau mengalami mujizat dalam diri kita. Kita nggak bisa berkata bahwa aku nggak butuh kok mujizat, buat apa aku butuh mujizat. Lah, lagian begini Bapak Ibu Saudara, hidup kita nih, ya, dengan adanya mujizat, tanda. Mujizat kan itu tanda. Makanya banyak orang nggak ngerti mengapa disebut mujizat, mengapa disebut tanda. Kan sama saja pengertiannya, ya. The mark, ya. Jadi tanda itu. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu menyediakan tanda, mujizat begitu. Sama seperti Musa. Ya, Musa melakukan mujizat itu agar supaya dia atau Tuhan itu punya tujuan bagi bangsa Israel, atau bagi orang-orang lain, atau bagi Mesir, ya, bangsa Mesir pada waktu itu. Nah, dengan tujuan bahwa Tuhan ingin menunjukkan kekuasaan Tuhan. Ya, Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia itu hidup, Dia itu berkuasa, dan Tuhan itu akan selalu terus punya rancangan yang paling terbaik bagi siapapun. Bagi siapapun, bagi si A, si B, dan lain sebagainya. Dan hari-hari hidup kita alami mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita boleh memiliki kesehatan, kemampuan, kekuatan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita.
Ya, sehingga setiap sarana yang ada dalam kehidupan ada pada kita, itu bisa kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Apa jadinya kalau kalau pada waktu itu nggak ada tempayan gitu? Jadi begini, Tuhan itu akan selalu bekerja mujizatnya dengan apa? Dengan adanya sarana-prasarana di sekitar kita. Ya, Tuhan akan bekerja yang luar biasa, yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Ya, jikapun itu, ya, kalau kita perhatikan, jikapun ini tidak terjadi, maka Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia tahu bahwa dia punya rancangan yang besar. Kenapa ada orang yang tidak alami mujizat bertahun-tahun? Contoh, dia tidak mengalami mujizat. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sekian lama saya sakit, sekian lama saya nggak berjalan, sekian lama saya lumpuh. Kenapa Tuhan saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa penyakit saya sudah puluhan tahun nggak sembuh-sembuh? Nah, sehingga begini, yang dia keluarkan, yang dia berikan kepada Tuhan, uh, uh, yang selalu dia responi adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak bersyukur. Akhirnya begini, yang ada hanya pengeluhan, konotasinya negatif. Kan semua manusia itu ada pengeluhan, ada hal-hal yang kita perlu sampaikan kan ya. Tetapi ada pengeluhan konotasinya negatif gitu kan. Dia bukan saja mengeluh, tapi sudah ditambah dengan penghujatan. Sehingga begini, dia justru yang sebenarnya sudah Tuhan mau lakukan mujizat, dia nggak sabar. Tuhan kan proses hidup manusia kan itu berbeda-beda. Ada yang setahun sembuh, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa ukur dengan diri kita dengan orang lain. Kita nggak bisa bilang bahwa, oh Tuhan sembuhkan dia 5 tahun udah sembuh. Tuhan sembuhkan dia 1 tahun dia udah sembuh gitu. Kita nggak bisa ukur bahwa hidup kita itu sama seperti orang lain. Kita harus menjadi seperti diri kita sendiri, ya, just us, a man, ya. Kita harus seperti seorang manusia, seperti diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu mau kita itu berjalan sesuai pengalaman kita, bukan pengalaman orang lain. Kalau kita mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan, maka kita perlu lalui setiap proses yang diizinkan, yang diluaskan dalam kehidupan kita. Karena begini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada, bahwa kadangkala kita begitu banyak sekali pemberontakan terhadap Tuhan, ya, kita malah nggak taat dengan Tuhan. Atau mungkin begini, orang itu begitu setia, bertahun-tahun dia ikut Tuhan, berpuluh-puluh tahun, loh kok kenapa dia belum disembuhkan? Loh kok kenapa dia begitu setia tapi belum disembuhkan? Terus ada orang yang nggak hidup benar, orang itu jauh dari Tuhan, nggak percaya Tuhan. Lah kok kenapa dia sehat-sehat saja? Kenapa dia eh, diberkati secara luar biasa? Nah, itulah mengapa kita harus mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, ukuran ukuran iman, ukuran kepercayaan, ukuran kasih Tuhan kepada kita nggak bisa diukur dengan orang lain, ya. Nggak bisa kita ukurkan diri kita dengan orang lain. Sehingga begini, kita nggak mungkin berkata begini, Tuhan, kenapa dia menerima berkat besar seperti itu? Sedangkan saya sudah lama ikut Tuhan, tapi hidup saya seperti ini terus. Hidup saya nggak, setiap hari saya alami tantangan, tiap hari saya alami masalah, tiap hari saya harus bergumul, tiap hari saya harus mengerjakan dengan kekuatan saya sendiri, tentu dengan pertolongan Tuhan. Kenapa Tuhan mereka gitu? Mereka tidak berharap kepada Tuhan. Kenapa mereka Tuhan tidak percaya kepada Tuhan, nggak rajin beribadah, justru mereka mulus-mulus saja. Nah, itu sudah Tuhan uh, berikan ya bagi kita bahwa ternyata Tuhan tahu, Tuhan sangat mempercayai kita. Ada begitu banyak orang percaya, tapi belum tentu mereka dapat dipercaya oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari hidupnya bersama dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ada 3 fase yang saya kasih tahu kepada kita semua. Adalah yang pertama, bahwa Yesus harus berada di Kana. Yang kedua, mereka kehabisan anggur. Yang ketiga, pelayan-pelayan di situ menggunakan sarana. Dan yang keempat adalah bahwa ketaatan dari pelayan-pelayan